bahwa salah satu hidayah yang tidak dimiliki oleh banyak orang adalah senang dan nikmat membaca Al-Quran. Al-Quran ini sangat unik, benar-benar wahyu Allah yang tidak bisa terkontaminasi. Bahkan ratusan orang di ribuan tahun yang lalu selalu berupaya untuk memalsukan Al-Quran. Tapi karena Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah, bukan karangan manusia, maka Allah pula lah yang menjaganya sampai hari ini dan yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang Al-Quran ini, yaitu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya wallahu alam bimuradi, aku yang menurunkan Al-Quran, az-zikra, peringatan, pengingat, wa inna lahu lahafidun, dan aku juga yang menjaganya. Jadi walaupun bergabung jin dan manusia ingin memalsukan, ingin membelokkan, dan ingin mengubah-ngubah dari dulu, alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga keasliannya. Kalau bukan karena penjagaan Allah, mungkin kita sudah menerima Al-Quran dengan perubahan-perubahan, dengan karya-karya, atau dengan berbagai pemalsuan-pemalsuan tujuan-tujuannya. Berikutnya, karena Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah, maka Al-Quran ini dititipkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi penutup, khatamin nabiyyin, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima oleh Rasulullah, dijaga oleh Allah, dan yang membawanya adalah malaikat terbaik, yaitu Jibril alaihissalam. Allah pun menempatkan Al-Quran ini di hati-hati orang yang tidak lalai dengan dunianya. Para hafiz Quran, para ulama, para kiai, yang dititipin oleh Allah Al-Quran ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang diangkat derajatnya. Meskipun ada sebahagian orientalis yang menghafal Al-Quran untuk merusak agama dari dalam, tetap saja jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang-orang yang menghafal karena Allah. Jadi kalau Al-Quran ini ada di dalam dada kita, ada di dalam hati kita, niscaya hati ini akan lebih lapang, hati ini, jiwa ini akan lebih besar dan diangkat oleh Allah dari kesempitan. Kenapa? Terdapat sesuatu yang mulia di dalam hati kita, dan hati kita akan ikut mulia. Makanya walaupun hafal Al-Quran ayat kursi, amalkan. Subuh-subuh kita baca ayat kursi, subuh-subuh kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Mu'awwidzata, ini 2 surat perlindungan. Menjelang maghrib, petang kita pun membacanya. Apalagi kalau kita menghafal surat Al-Mulk yang keutamaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan penjaga, penolong, dan penguat kita dari azab kubur. Seperti yang disampaikan oleh guru besar ahli tafsir, yaitu Ki Haji Gus Bahan Mursalim, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, hadis qudsinya, bahwa seseorang yang ada di dalam hatinya Al-Quran, maka tidak akan diazab oleh Allah dan tidak akan disiksa di kubur kelak. Kan Al-Quran yang ngomong sama malaikat itu, wahai malaikat, di dada orang ini ada aku, kata surat Al-Mulk. Di dada ini ada Al-Quran yang mulia.
apakah kamu berani mengazab orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran? Maka para jamaah rahimakumullah, di sisa waktu yang ada, tidak ada salahnya kita sudah mulai mengamalkan. Makanya ketika Siti Fatimah ya, ketika Siti Fatimah minta khadimat, minta pembantu di rumah karena kondisi ekonomi sangat kesulitan, sampai beliau harus menumbuk gandum dengan tangannya sendiri sampai kasar tangannya. Padahal ini putri kesayangan Rasulullah, nikah dengan seorang sahabat kesayangan Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau meminta kepada ayahnya, wahai ayah, bisakah engkau bantu kami dengan seorang pembantu? Kata ayahnya, aku tidak bisa, wahai Fatimah. Aku tidak bisa mengirimkan pembantu ke rumahmu. Tapi bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali menjelang tidur, maka Allah akan meringankan. Ternyata yang membuat hati kita ringan adalah ada kemuliaan, ada keutamaan, dan ada sesuatu yang ada di dalam diri manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini ringan bacaannya, berat pertolongannya, dan berat sekali keagungannya kepada para pembacanya. Makanya kenapa kita yang paling ringan selalu membaca bibarokati umil Quran Al-Fatihah. Kita selalu membaca Quran. Kenapa? Karena tadi di hati yang di dalamnya ada Al-Quran, wabil khusus misalnya surat Al-Mulk, surat Tabarok, maka tidak akan ada malaikat yang mengazab di kuburnya. Sesekali kita bacalah. Makanya kenapa para santri di sini sehabis sholat asar itu membacakan surat tersebut. Karena seburuk apapun yang di dalam hatinya ada Al-Quran, maka Allah akan melapangkan dadanya, memudahkan urusannya, dan memberikan selalu jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Berikutnya, Al-Quran ini bisa memberikan cahaya kepada para pembacanya dan memberikan syafaat. Jadi Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang kepada kita pembacanya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat itu adalah sebagai syafaat. Jadi kalau suatu saat misalnya Allah takdirkan dengan dosa kita, dengan kelalaian kita, dengan banyak keburukan yang kita perbuat lalu ditakdirkan masuk neraka, begitu hendak memasuki neraka, siapa tahu Al-Quran ini yang akan menolong kita. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti. Orang tua gak ada, suami istri gak ada, anak gak ada, saudara gak ada, tetangga gak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Nanti Al-Quran hadir dan datang kepada kita. Oh, ini teman akrab gue di dunia, dia tidak pernah lepas dari aku, kata Al-Quran. Maka dia akan memberikan syafaat. Kan selain daripada syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran juga kepada kita. Dan Al-Quran ini memiliki keagungan yang luar biasa. Allahul ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma imanihim. Allah lah yang telah menurunkan anzala sakinata, yaitu perasaan tentram, tenang, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Kan kalau ada pernikahan suka ada doa begini, mudah-mudahan rumah tangga ini sakinah. Sakinah itu tentram, tidak awet rajet, tidak ada pi omongan kamari ngomongkeun bau jengkol, ayeuna ngomongkeun bau hitut, unggal poe ngomongkeun bau di rumah tangga teh ya. Tapi kalau Al-Quran terus kita baca, isi rumah itu oleh penghuninya dibacaan Al-Quran. Kan kalau di rumah kita bacakan Al-Quran, maka rumah itu menjadi hidup. Jangan sampai rumah seperti kuburan. Seperti apa kuburan teh? Sepi. Gitu ya. Kita kalau kuburan sendiri sieun. Walaupun kita tahu yang dikubur itu nggak mungkin
nyekel suku orang gitu. Tapi kok meni sepi. Jangan sampai di rumah itu sepi dari hidayah Allah, sepi dari pertolongan Allah, sepi dari rahmat Allah. Serem jadinya di dalam itu. Serem penghuninya, jurig hungkul gitu ya. Sekali ketemu paraseha, nauzubillahi min dalik. Maka nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ternyata bukan hanya Allah yang menjaga Al-Qur'an ini, Allah juga menurunkan obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Maknanya wallahu alam bi muradi. Allah turunkan Al-Qur'an. Ma huwa, apa yang ada di dalamnya sebagian syifaa'un, bisa jadi obat. Jadi obat apa? Jadi obat yang dibutuhkan oleh kita. Boleh jadi kita sedang sakit, tapi Al-Quran ini yang kita baca ikut membantu menyembuhkan sakit kita. Kan gitu ya. Makanya kenapa kalau datang ke Ustadz pasti dibacain Al-Quran itu. Mohon doanya si A sakit, dibawakan air, pasti itu baca Quran. Serendah-rendahnya dibacakan surat Al-Ikhlas, dibacakan surat Al-Falaq, dibacakan surat An-Nas, dibacakan surat-surat yang pendek itu. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, ini adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan itu adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau Al-Quran bisa menenteramkan hati, kalau Al-Quran banyak buktinya bisa mengekalkan dan menguatkan jenazah yang dikubur puluhan tahun tidak busuk dan tidak hancur, maka Al-Quran juga mampu menjaga, memberikan cahaya dan senantiasa melapangkan dada para pembacanya. Semoga di akhir hayat kelak dada ini penuh dengan kebahagiaan yang di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum.